Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction pernyataan terbaru dari Mbah Amin Rais. Kayaknya dia ini lagi kumat ya. Nah, dalam kritikannya terhadap IKN, dia itu menyinggung dan ngatain Pak Jokowi ini harus bertobat. Nah, sebenarnya siapa ya yang harusnya tobat? Pak Jokowi atau Mbah Amin Rais sendiri? Bahkan ada seorang bule ya, warga negara asing yang mungkin saat ini sudah jadi warga negara Indonesia. Dia sampai rela datang ke IKN, ke Kalimantan. Nah, dia katain IKN itu kepanjangannya ibu kota apa ya, korupsi dan nepotisme atau apa. Bahkan seakan-akan dia ini mengkritik dan menghina warga adat yang ada di Kalimantan. Nah, warga adat sana nggak terima dan menyatakan pernyataannya ya, mengecam dari aksi si bule tersebut. Nah, mari kita simak bersama video-videonya. Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa bertobat. Dikecrek, ya, dikecrek, ditangkap. Seperti ya. Banyak presiden dan perdana menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan. Dan saya khawatir terus terang di ujung akhir kekuasaannya Jokowi telah kehilangan kendali dirinya dan berpikir makin lusuh dan penuh sengkarut IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah, saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu juga sekaligus kantor presiden itu memang belum 50% lah. Walaupun ada sudah 80%, tapi itu saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah, sekarang perhatikan logika Jokowi yang keseleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir, apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia lepas dari perbedaan agamanya, dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik
di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Mudah-mudahan Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden, sudahlah yang ada kebaikannya yang kita ingat bagus itu kita junjung tinggi-tinggi. Ya. Sementara dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain, itu kita pendam dalam-dalam. Jadi kalau ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita-kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short sighted, pendek wawasan ya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek ya. Dikecrek seperti banyak presiden dan perdana menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat, saya doakan ya. Tapi tolonglah Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini. Anda telah mengacak-acak semau Anda. Itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya. Tapi cukup di Jakarta saja ya. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo presiden terpilih itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan saya kira watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya Pak Jokowi. Nah sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu. Mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada. Amin Rais ini kan seorang profesor kan, tapi kenapa cara berpikirnya masih seperti anak SD gitu loh, ya? Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengatakan bahwa saya meyakini ini program IKN adalah programnya mangkrak. Nah, saya herannya kalau dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau dia mau belajar, kalau dia itu adalah orang yang cerdas, kalau dia adalah seorang profesor, ya, kenapa dia tidak melihat bahwasannya pembangunan fisik tahap 1 di IKN itu sudah mencapai 70-80%. Sudah ada pembangunan fisik, sudah ada infrastruktur di sana. Ya, walaupun masih tahap dasar, masih tahap 1. Kan ini kan program jangka panjang kan.
Nah, tapi ini orang itu mengatakan bahwa program IKN ini program mangkrak, padahal sudah jelas sampai sekarang itu masih berjalan gitu programnya, ya, pembangunannya secara fisik itu. Tapi dia mengatakan bahwa program IKN ini program mangkrak, tidak ada investor luar yang mau berinvestasi untuk IKN. Bagaimana mungkin gitu loh? Ya, saya heran gitu, saya meragukan keprofesorannya. Makanya saya mengatakan nih orang kelas profesor, tapi dia cara berpikirnya masih cara berpikir anak SD. Padahal kalau dia mau melihat dengan mata kepalanya sendiri, itu jelas-jelas sampai sekarang program IKN itu pembangunannya masih berjalan gitu loh. Ya, memang ini program IKN bukan program baru, teman-teman. Bukan program yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi. Idenya bukan dari Pak Jokowi. Ini idenya sudah mulai muncul waktu zamannya Soekarno di undang-undang, ya, di zamannya Soekarno. Nah, tapi mulai diterapkan itu di tahun 2021, ya, 2022 sampai dengan 2024 untuk tahap satunya, dan akan berlanjut terus sampai tahun 2045 selanjutnya, ya, sampai tahap 4. Nah, jadi ini program jangka panjang, ini bukan program baru, ya. Jadi kalian salah besar kalau kalian mengatakan bahwa ini adalah program Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Enggak gitu loh. Makanya belajar dulu kalau mau sebelum berkomentar gitu loh. Ya, supaya kalian nggak kelihatan seperti orang bodoh seperti ini orang gitu loh. Ya. Nah, makanya saya meragukan itu. Emangnya Amin Rais itu siapa? Anda itu Tuhan yang bisa meyakini, yang bisa melihat apa yang belum terjadi ke depannya. Kenapa Anda begitu yakin mengatakan ini adalah program yang mangkrak gitu loh? Padahal jelas-jelas di depan mata kepala Anda sendiri ini program masih jalan sampai sekarang gitu loh. Makanya saya aneh gitu. Makanya saya mengatakan bahwa hanya orang bodoh lah yang mau mendengarkan kata-kata dari seorang Amin Rais. Nggak penting gitu loh. Ini orang kelasnya yang profesor, tapi cara berpikirnya ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Karena dia memang sudah hatinya itu sudah dikotori sudah dinodai dengan kebencian, iri hati, dengki, ya, kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi secara khusus, ya. Jadi ya seperti itu. Kan cerminan daripada hati kita itu, cerminan daripada kata-kata kita itu ialah hati kita sendiri. Sekotor apa hati kita, maka ya begitulah yang keluar dari mulut kita, ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Saya meragukan nih orang profesor benar-benar atau memang ini profesong gitu loh. Ya, jadi bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan atau kalian justru mendukung Amin Rais, seorang profesor yang ya gadungan gitu loh, ya. Halo Om Bola Lover, saya sedang berada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme, dan kita bisa melihat di sini pembangunan begitu sempurna, ya. Ini adalah rumah-rumah para pejabat, ya, yang akan tinggal di sini. Kemungkinan maling-maling di sini, ya, dan di situ sudah ada gedung yang sudah mangkrak, ya. Di mana-mana sudah mangkrak. Ini lagi bawa base jangkok, dan ini bawa air, ya, khusus dari Jakarta karena tidak ada air di IKN, ya. Di IKN tidak ada air, tidak bisa mandi, tidak bisa cebok. Ini khusus untuk supplier air bersih. Karena memang tidak bisa mandi, tidak bisa cebok, ya. Kalian harus bawa air langsung dari Pulau Jawa. Ini sedang diantar, ya. Mengerikan sekali. Namun pembangunan ini berjalan dengan lancar, dan dalam waktu 2 bulan semua ini akan jadi, dan kita akan panggil seluruh dukun-dukun terutama Maerat untuk melakukan magic di sini agar dalam waktu 2 bulan ini jadi langsung. Saya adalah Om Bule, yaitu reporter dari negara Italiano, dan saya meliput ini dari TV Itil International, ya. Ini luar biasa. Airnya sudah sampai, nanti pejabat bakal mandi dengan air itu, dan rumahnya sudah ada di sini, ya. Ini semua pejabat-pejabat sini, yaitu ibu kota koruptor nepotisme. Kalau kalian mau beli, boleh saja. Ini yang sana tanah-tanah tersisa. Mungkin kamu bisa, ya, di situ saja, ya. Itu kamu di situ. Itu lahannya masih terjual, masih dijual murah sekali. Ya, paling ada penampakan kuntilanak, tuyul, sudah jerik-jerikan paling di situ. Kamu bisa pilih di situ atau di sini saja, di bawah pohon pisang, ya. Kalau di sana, maaf, ya, itu hanya untuk orang kaya. Kamu di sini saja.
di bawah pohon pisang atau di bawah pohon singkong. Kamu di sini saja ya. Sorry ya, di sana sudah fully book. Kamu tidak boleh. Terima kasih. Semoga liputan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga juga orang bule-bule investor mau beli ya apartemen di sana. Saya tidak tahu apakah masih bisa dijual karena kayaknya main crack ya. Kalau kalian Wakanda di sini saja ya. Oke, terima kasih dari Om Bule Italianos. Carter Gideon SESHMH mengutuk keras pernyataan saudara oknum bule Maxi Andrea bahwa mengatakan dia syuting di Bogor tapi mengatakan pembangunan di IKN mangkrak. Dia menunjuk masyarakat kita itu tinggal di sampah-sampah itu, di bawah pohon pisang itu tempat kalian. Mengutuk keras pernyataan itu bahwa dia merendahkan masyarakat kita. Masyarakat kita direndahkan, pemerintah kita direndahkan. Oleh sebab itu orang ini harus dihadirkan di depan kita. Tahu? Dihadirkan. Pertama, kita akan bawa ke sini, kita hadirkan di sini untuk didedah adab. Kedua, dilakukan hukum positif. Ya, ini sudah mengajak-ajak negara Republik Indonesia menyebarkan hoak, menyebarkan perusuhan di masyarakat. Ya. Tangkap dan jebloskan ke penjara. Ketiga, kalau orang ini harus diusut tuntas. Ya, kalau orang ini warga negara Indonesia, ya, cabut kewarganegaraannya. Cabut kewarganegaraan, kembalikan ke Italia sana. Kalau dia warga negara Italia waktu ini, ya, kita minta dideportasi ya, ke negara Italia sana, dideportasi dan kita buat nota protes ke negara Italia bahwa ini mengacak-acak dan kita harus cari ya dalam belakangnya ini siapa yang menyuruh ini, pasti ada dalamnya dan tangkap dengan tegas, tindak tegas secara hukum. Itu pernyataan kami warga negara Indonesia khususnya Kalimantan Timur yang berada. Terima kasih. Nah ini ada orang Ambon yang sering bisa kita tangkap. Ininya motornya mati, nggak dikasih plat nomor. Nah ini yang biasa viral-viral ini. Kenapa? Nah, ya. Nah ini plat nomornya. Ini orangnya. Plat nomornya nggak ada ini. Manusianya ini. Nah ini manusianya. Kalau mau cari, saya siap nyari manusianya.